Halo semuanya, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Gimana kabar? Gimana kabar? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman. Sehat selalu, bahagia selalu. Oke, kita fun reading lagi nih. Mau pilih kartu lagi. Temanya kali ini, judulnya kali ini, siapa sih yang sering memuji-muji kamu, memuja-muji kamu tanpa kamu sadari atau tanpa kamu tidak sadari? Orang ini sering memuja-muji kamu deh di depan banyak orang. Banyak orang ini bisa saja teman-teman kamu, teman-temannya dia, keluarganya dia, pokoknya banyak orang tanpa kamu sadari atau kamu sadari ya. Entah kenapa aku pengen banget penandanya dua ini ya, King of Wands dan ada Queen of Wands ya, sepasang ini. Aku nggak tahu, random banget nih ya teman-teman. Ikuti intuisi kamu, sebutkan pertanyaan di dalam hati kamu. Siapa sih kira-kira yang sering memuji-muji aku di depan orang banyak? Itu pertanyaannya. Oke, pilihan satu, kita buka kartunya untuk kamu ya. Hai, pilihan satu yang memilih King of Wands. Siapa sih yang sering memuja-muji dirimu teman-teman tanpa kamu sadari atau kamu sudah sadari ya? Ini di depan orang banyak ya, memuji-muji kamunya. Mungkin keluarganya dia, mungkin teman-temannya dia, mungkin teman-teman kamu juga karena kamu mungkin di circle pertemanan yang sama. Entahlah teman-teman ya. Intinya dia memuja-muji kamu nih, sering banget gitu ya. Baik kamu divine feminine, kamu divine masculine, kamu masih single, kamu sudah berpasangan, kamu sudah berkeluarga, bebas. Hanya kamu yang tahu situasi dan kondisi kamu sendiri ya. Diambil yang positifnya, dibuang negatifnya, diambil yang resonate-nya. Kalau memang nggak cocok sama sekali, kalau nggak resonate sama sekali dengan keadaan kamu, energi kamu nggak nyaman dengan temanya, dengan segala hal tentang Lance Intuitions, ya sudah, ditinggalkan saja, jangan dipaksakan kalau memang tidak menemukan kecocokan. Kalau kamu tidak merasa cocok sama sekali dari awal sampai akhir teman-teman, mungkin saja bukan energi kamu yang aku tarik dan temanya mungkin belum cocok untuk kamu ya. Oke, siapa sih yang sering memuja-muji dirimu tanpa kamu sadari atau kamu sadari? Oke, siapa yang sering memuji kamu di depan orang banyak guys, yang memilih pilihan satu, baik kamu sadari maupun tidak sadari. Di sini ada Ten of Cups. Oke. Aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya secara random. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya guys. Aku akan jelaskan apa adanya. Apa adanya ya. Di sini ada the word. Oke. Ada Two of Swords. Siapa sih yang sering memuji kamu? Pilihan satu. Di depan orang banyak ya, memujinya ya. Mungkin juga orang ini pernah memuji kamu juga di depan kamu ya. Tinggal disesuaikan saja nanti ya dengan situasi dan kondisi kamu. Aku nggak tahu hasilnya akan seperti apa nanti bacaan ya. Yang sering memuji kamu ada the Hermit. Dan satu lagi ada Five of Swords. Oke, di sini ada sebentar. Aku lihat di sini ada energi dari zodiak Cancer, Scorpio, Pisces, ada zodiak dari energinya ya teman-teman, energi dari zodiak tersebut. Belum tentu ini energi kamu ya. Ada juga ada Taurus, Virgo kuat di sini, Capricorn, ada Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius ya. Yang sering memuja-muji dirimu, baik kamu divine feminine maupun maskulin ya, baik kamu masih single atau kamu sudah berpasangan dan berkeluarga, bebas. Kamu lihat sendiri dengan situasi dan kondisi kamu ya. Dari Ten of Cups di sini yang sering memuja-muji dirimu adalah dia yang sangat mengasihi kamu. Ya teman-teman, ini mungkin pasangan kamu mungkin sudah menikah di sini, sudah punya anak. Ada juga energi anak kamu di sini ya, sering memuji-muji kamu mungkin di depan saudara-saudaranya, mungkin di depan teman-temannya, ibu gurunya, bapak gurunya gitu ya. Intinya dia memuja-muji di depan banyak orang gitu ya. Ini juga ada energi pasangan kamu, aku lihat teman-teman dari Ten of Cups, terutama bagi kamu yang sudah menikah, yang sering memuja-muji kamu ya. Ini orangnya dari the World dan ada Two of Swords. Teman-teman di sini aku lihat baik kamu masih single maupun kamu sudah berkeluarga, berpasangan, kamu kayaknya menjalani LDR di sini ya, hubungan jarak jauh dengan keluargamu, dengan kekasih kamu, dengan kamu yang sudah menikah, kamu mungkin LDR sama anak-anak kamu, dengan pasangan kamu gitu ya teman-teman. Karena aku melihat di sini yang sering memuji kamu ini adalah keluargamu ya. Terutama anak-anakmu, mungkin kamu single parent ya, kamu bekerja di luar kota, di luar negeri gitu ya, kamu LDRan sama anak-anakmu. Mungkin juga di sini aku lihat ada energi pasanganmu ya teman-teman, kamu LDRan. Tapi yang jelas mereka ini sering memuja-muji kamu
anak-anakmu, pasangan kamu. Mungkin juga kalau kamu masih pacaran di sini aku lihat kamu juga LDRan ya guys di sini. Lebih banyak yang LDRan nih di sini ya. Dan aku merasa kok kamu nggak menyadari kalau orang ini sebenarnya sering memuji-muji kamu tanpa kamu sadari ya di belakang kamu nih ya. Mungkin dia punya rasa gengsi yang cukup tinggi untuk mengungkapkan betapa kagumnya dia sama kamu. Jadi dia lebih memilih untuk memuji kamu sama orang-orang di sekitarnya dia, sama temannya dia, sama orang tuanya dia, keluarganya dia gitu ya teman-teman. Dari The World di sini sebenarnya apa ya? Kamu tahu kok kalau orang ini menyayangi kamu. Ada energi anak dan ada energi pasangan aku lihat di sini ya teman-teman ya. Sebenarnya kamu tahu kalau dia ini menyayangi kamu, tapi kamu nggak tahu kalau dia ini sering memuji kamu, gitu ya teman-teman. Dari The World aku lihat di sini, mau kamu LDRan sama orang ini atau tidak, gitu ya, dia pengen banget melindungi kamu, dia sering banget mendoakan kamu guys. Dia sering banget mengirimkan doa-doa baiknya itu kepada pencipta ya untuk melindungi kamu, karena menurut dia seandainya kalian jarang bertemu, apalagi kalau ada LDR di sini, satu-satunya jalan untuk melindungi kamu supaya kamu nggak kemana-mana, intinya ya teman-teman ya, hati kamu nggak kemana-mana, hatinya dia juga nggak kemana-mana, kalian berdua tetap menjaga kesetiaan masing-masing, itu adalah dengan cara doa. Dia sering mendoakan kamu ya teman-teman dari The World aku lihat di sini ya. Itu satu-satunya cara menurut dia, itu satu-satunya cara untuk melindungi kamu dari energi-energi yang tidak baik untuk hubungan kalian terutama ya. Kalau misalnya ini kita bicara tentang anak-anak kalian gitu ya, anak-anakmu teman-teman yang sering memuja-muji kamu ya, dia sering mendoakan kamu teman-teman. Bersyukurlah teman-teman ya, siapapun itu yang sering mendoakan kita itu jelas apalagi itu doa-doa yang sangat baik ya teman-teman, doa-doa yang sangat indah gitu, itu jelas mereka mencintai kita. Dan terlihat di sini yang sering memuji kamu terus mendoakan kamu ini ya ada energi pasanganmu, ada energi anak-anakmu ya, tinggal disesuaikan saja. Baik kamu yang belum menikah maupun sudah menikah dan punya anak, ini ada energi pasangan sangat kuat, dia memuji kamu, tapi memang kamu nggak tahu kalau dia memuji kamu ya, dia diam-diam nih. Seperti tadi aku jelaskan, harga dirinya cukup tinggi untuk memuji kamu di depan kamu teman-teman ya. Aku lihat dari The Hermit dan ada Five of Swords. Aku teman-teman gini, aku yakin sekali ya, banyak kamu di luar sana yang kurang suka membicarakan soal mantan. Tapi kan aku di sini tujuannya adalah hanya menyampaikan pesan dari tebaran kartu kamu dan berdasarkan intuisiku ya kan teman-teman. Tapi jujur aku lihat di sini yang sering memuji-muji kamu ini, memuji dalam hal yang positif ya teman-teman. Aku membacanya ya, itu The Hermit dan ada Five of Swords. Ini adalah orang yang, dan juga ada Two of Swords ya, ini adalah orang yang pernah meninggalkan kamu ya, orang yang menurut kamu ya sampai detik ini bahkan menurut kamu orang ini jahat sama kamu, menurut kamu dari Five of Swords ya, orang ini, tapi sebenarnya tanpa kamu sadari ada The Hermit, orang ini diam-diam memuji kamu guys, memuja-muji kebaikan kamu, memuja-muji ya kamu unggul lah, masih unggul di hadapan dia, di mata dia, menurut dia tuh kamu masih unggul lah, masih jagoannya gitu ya teman-teman. Kenapa dia tidak mengungkapkan pujiannya dia secara langsung sama kamu? Karena dia tahu sampai detik ini ya, mantan kamu terutama ya, ini tahu sampai detik ini kamu menganggap dia orang yang nggak baik, orang yang jahat gitu ya, karena memang namanya mantan itu pasti perpisahan tidak ada yang baik-baik saja. Mungkin terlihat baik-baik saja, cuman tidak seperti itu yang dirasakan di hati masing-masing ya kan teman-teman, terutama kalau kamu merasa tersakiti gitu ya. Itu yang membuat dia tidak pernah mengungkapkan kejujurannya sama kamu, rasa kagumnya, dia memuji sama kamu secara langsung gitu ya, karena dia takut kamu apa ya, ya bersikap tidak baik lah sama dia, karena dia sadar kamu sampai saat ini masih banyak rasa tidak percaya sama orang ini. Tapi intinya yang masih memuja-muji kamu ini mungkin kebaikan kamu, mungkin ketulusan kamu saat bersama dia, itu adalah mantan kamu. Ada energi mantan aku lihat di sini. Jadi ada energi pasangan kamu, baik kamu sudah menikah maupun belum. Ada energi kamu berpasangan tapi kamu LDR. Meskipun kamu tidak LDR, tapi memang aku lihat kamu jarang sekali ketemu sama orang ini guys ya. Mungkin karena kesibukan kalian masing-masing gitu ya. Tapi dari Two of Swords aku lihat dia masih memikirkan kamu guys ya, dia masih memikirkan kamu. Kadang-kadang pikirannya bercabang nih ya, apakah kamu masih bisa menjaga kesetiaan kamu karena jarangnya kalian bertemu. Banyak keraguan ya yang dia rasakan, terutama pasangan kamu, baik kamu masih pacaran maupun kamu sudah berkeluarga. Banyak sekali keraguan yang dia rasakan
di dalam hatinya gitu ya. Apakah dia masih bisa setia sama kamu, apakah hubungan ini masih ada artinya, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi balik lagi, dia kembali mendoakan kamu, dia kembali mendoakan hubungan kalian supaya baik-baik saja meskipun jarang ketemu. Dari The World dan ada The Hermit. Di sini juga ada energi mantan. Dia masih memuja-muji kamu guys, mungkin di depan teman-temannya dia, mungkin di depan keluarganya dia. Intinya dia belum bisa melupakan kamu. Kalau seseorang sudah melupakan kita, ya teman-teman, bahkan hal sakit yang menyakitkan pun tidak akan dia pikirin lagi toh. Bahkan hal yang menyakitkan pun tidak akan dia pikirin lagi kalau memang dia sudah tidak punya perasaan apapun sama kita. Kita bicara mantan. Tapi di sini mantanmu masih memuji kamu. Jadi ya kamu tahulah perasaan dia sebenarnya kayak gimana. Cuman dari The Hermit, dia hanya mampu untuk membawa doa semuanya. Perasaannya dia membawa doa namamu supaya kamu baik-baik saja, supaya kamu mungkin punya pasangan yang jauh lebih baik dibandingkan dia, dan sebagainya dan sebagainya. Karena yang namanya doa itu baik ya teman-teman ya gitu. Dan aku nggak yakin kalau dia bakalan memuji kamu secara langsung. Aku nggak yakin ya guys gitu, karena dia tipikal orang yang cukup introvert untuk menyatakan perasaannya dia yang sebenarnya. Dia sih tipikal orang yang kurang bisa terbuka untuk menyatakan perasaannya dia, kurang berani ya, dia kurang berani untuk menyatakan perasaannya dia. Jadi dia mau memuji kamu secara langsung di depan kamu juga kayaknya aku nggak yakin di sini ya teman-teman ya. Bahkan bagi kamu yang pasangan kamu nih ya, atau anak-anak kamu juga mungkin punya rasa gengsi yang cukup tinggi, jadi mungkin hampir tidak pernah memuji kamu secara langsung, terutama pasangan kamu nih ya teman-teman. Ya itu mereka yang sering memuji kamu secara kamu sadari atau tidak sadari. Ini orangnya kalau secara penampilan aku cuma dikasih informasi sangat sedikit ya teman-teman. Kalau dia feminin atau dia perempuan lah ya, kita bicara gender deh. Kalau dia perempuan, dia senang sekali memanjangkan rambutnya, dia senang sekali mengurai rambutnya. Ini tipikal yang sangat perempuan banget, sangat feminin banget ya teman-teman. Dia suka memanjakan dirinya, memanjakan tubuhnya, sangat terawat sangat terawat dan sangat merawat tubuhnya teman-teman ya. Orangnya tinggi ya, baik feminin maupun maskulin, baik laki-laki maupun perempuan. Rambutnya suka diwarnain meskipun mungkin warna dasar rambutnya coklat atau hitam. Orangnya sangat religius sekali. Dia mengerti tentang spiritual dan supranatural. Dia senang sekali menyendiri, dia cenderung introvert orangnya ya teman-teman, yang sering memuji-muji kamu ini. Dia tipikal seseorang yang sangat-sangat mencintai keluarganya. Keluarga itu bukan hanya pasangan ya, bukan hanya suami, istri atau anak-anak yang bukan, tapi dia juga mencintai sahabatnya, teman-temannya, orang tuanya, kakak adiknya gitu. Dia tipikal yang sangat mencintai keluarganya. Kalau dia udah cinta sama seseorang tuh cinta banget, bakalan mengabdi banget ya. Tipikal orang yang sangat setia lah teman-teman ya, sama keluarganya, sama pasangannya. Dia tipikal orang yang sangat setia nih, yang memuji-muji dirimu ya. Bagi kamu yang kita bicara mantan ya guys, bagi kamu yang masih memuji kamu ini adalah seorang mantan ya, ini mantan kamu ya kita bicara ya. Ini memang sih hubungan kalian cukup tidak membahagiakan ya. Ketika kalian masih bersama memang tidak membawa kebahagiaan di dalam hubungan kalian. Banyak perbedaan sih di antara kamu ya, perbedaan pola pikir, perbedaan usia yang bisa menyebabkan banyaknya konflik di antara kalian berdua dulu ya teman-teman. Kalau kita bicara mantan, dan dari Five of Swords aku merasa di sini perpisahan kalian ini disebabkan oleh orang ketiga. Orang ketiga ini bukan hanya kita bicara tentang lawan jenis, no bukan. Orang ketiga ini bisa saja tentang keluarga, bisa saja mungkin dia single parent, kamu single parent gitu ya. Bisa saja tidak ada restu dari orang tua masing-masing, banyak. Ini karena orang ketiga ya. Mungkin saja juga tentang ketidaksetiaan, mungkin saja ya teman-teman. Intinya perpisahan kalian ini cukup menyakitkan untuk di kedua belah pihak ya, terutama untuk kamu ya teman-teman. Ini orangnya sangat menjaga kebugaran tubuhnya ya. Dia tipikal orang yang suka sekali dengan olahraga ya, bahkan dari olahraga yang terlihat gampang pun ya, kayak lari, main sepeda, itu dia suka banget ya teman-teman. Badannya proporsional, baik divine feminine maupun maskulin, baik laki-laki maupun perempuan, ini proporsional sekali ya teman-teman. Tubuhnya ini tinggi, tergolong tinggi, dan agak introvert ya. Tadi aku udah bilang ya tadi ya, introvert, orangnya cenderung introvert sih di sini ya. Oke, apa yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan kalian dengan orang ini ya teman-teman, terutama kalau kita bicara soal pasangan ya. Karena di sini sedikit aku lihat ada energi anak-anakmu yang
sering memuji kamu. Di sini ada new love, kayaknya ada yang baru jadian di sini ya. Jelas di sini adalah pasangan kamu, apalagi kalau baru jadian, itu perasaannya masih membara sekali ya. Dia sering memuji kamu. Ada yang baru jadian di sini ya, atau ada yang pengantin baru di sini ya. Di sini ada religious factor, tadi aku sudah jelaskan. Kamu mungkin sama mantanmu ini ada perbedaan ya, perbedaan pola pikir, perbedaan perjalanan spiritual, perbedaan usia bisa, mungkin perbedaan agama dan kepercayaan gitu ya teman-teman ya. Tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya. Oke, di sini kita cari tahu lagi apa sih yang perlu kamu ketahui tentang hubunganmu dengan orang ini. Oke, di sini ada forgiving and learning dan ada retreat. Teman-teman, di sini ada forgiving and learning. Seperti tadi aku jelaskan, ini ada energi mantan. Sebenarnya dia memuja-muji kamu karena dia memang masih mengagumi kamu. Mungkin menurut dia kamu masih yang jagoan lah di hatinya dia, di kehidupannya dia gitu ya. Mungkin dia sudah punya pasangan saat ini, tapi kenapa dia masih memuji kamu? Ya mungkin karena menurut dia pasangan dia saat ini tidak sespesial kamu, mungkin saja gitu ya. Yang diharapkan adalah ada kata maaf dari kamu ya. Perkara kamu mau menerima kehadiran dia atau dia lagi atau tidak, perkara kamu mau menerima kehadiran dia lagi atau tidak di dalam kehidupan percintaan kamu, dia nggak terlalu mikirin sih sebenarnya gitu ya. Makanya dia tidak pernah mengungkapkan sama kamu bahwa dia memuji kamu, bahwa dia masih menganggap kamu spesial, tidak. Karena yang diharapkan sebenarnya di dalam doanya dia adalah kamu memaafkan dia, kamu memaafkan kesalahannya dia, kamu memaafkan apapun yang terjadi di dalam hubungan kalian terdahulu gitu ya. Dan dia berharap kamu mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik dari dia. Kamu bisa belajar, sama-sama belajar ya dari kesalahan yang pernah terjadi. Dia belajar saat ini gitu ya. Dia berharap kamu pun belajar dari kesalahan yang pernah terjadi saat berhubungan sama orang ini. Karena kegagalan demi kegagalan itu pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil dari siapapun dalam kondisi apapun ya kan guys ya. Itu yang dia doakan. Dia berharap kamu dapat orang yang jauh lebih baik dari dia. Dia pun berharap seperti itu untuk dirinya ya guys. Intinya di sini mantan kamu ini berharap kamu maafkan dia ya teman-teman, karena dia berdoa itu supaya kamu memaafkan dia sih untuk semua yang terjadi di dalam hubungan kalian, apapun itu rasa menyakitkannya ya. Dan sama-sama bisa belajar dari kegagalan itu gitu ya. Ada retreat. Teman-teman, di sini sarannya adalah, dan mungkin keinginan dia ya, keinginannya dia, mimpinya dia, rencananya dia, pasangan kamu dan anak-anakmu gitu ya. Mungkin ketika kalian masih bisa bertemu, mungkin ketika kalian bisa meluangkan waktu bersama gitu ya, dia pengen ajak kamu liburannya lebih ke alam, ke pegunungan atau ke laut, terserah kalian sukanya di mana gitu ya. Dia berharap seperti itu, terutama bagi kamu yang LDRan. Dia berharap bisa mengajak kamu itu berlibur, menghabiskan waktu berdua aja, atau mungkin ketika kalian sudah berumah tangga, sudah punya anak, mungkin sama anak-anak kalian juga seperti itu. Di sini anjurannya juga seperti itu ya guys, khususnya bagi kamu yang jarang ketemu nih sama anak-anak kamu, sama pasangan kamu gitu ya. Anjurannya yaitu lebih baik kalau mau menghabiskan waktu bersama ke alam ya gitu ya. Jadi lebih tenang, terhindar dari segala macam kebisingan, benar-benar me time lah. Me time-nya itu antara kamu dengan orang-orang yang kamu kasihi ini ya. Oke guys, kita mau cari tahu informasi tambahan dia yang sering memuja-muji dirimu di depan orang banyak ya, baik kamu sadari maupun tidak sadari. Untuk pilihan 1, kita cari tahu informasi tambahan tentang dia ya. Banyak sekali. Oke, aku rapin dulu ya guys. Oke, pilihan 1, ini informasi tambahan tentang dia yang sering memuja-muji dirimu ya di depan orang banyak. Ada family man atau woman ya, tadi sudah aku jelaskan ya dari Ten of Cups ya. Orang ini sangat mencintai keluarganya, orang tuanya, kakak adiknya, sepupunya, bahkan sahabat-sahabatnya sudah dianggap keluarga sendiri, dan dia bakalan tulus banget mencintai mereka ya. Ada toxic relationship, ini lebih mungkin ke bicara mantanmu ya. Mungkin hubungan kalian sangat toksik menurut dia dan menurut kamu juga ya. Mungkin juga di belakang sana dia pernah mengalami toxic relationship. Toxic relationship ini bukan hanya hubungan percintaan, tapi mungkin di dalam hubungannya dia sama keluarganya, karirnya, teman-temannya mungkin gitu ya. Dia pernah mengalami hal itu. Di sini ada misterius ya, orangnya cukup misterius, dia mengerti spiritual dan supranatural. Tadi aku sudah jelaskan dari The Hermit ya teman-teman ya. Orangnya senang sekali menyendiri.
orang yang sangat mandiri sebenarnya. Dia pekerja keras, mandiri, cuman dia tahu kapan waktunya dia bekerja, kapan waktunya dia benar-benar sendiri, nggak mau diganggu sama siapapun. Dia bakalan tegas banget sih kalau dia lagi pengen sendirian gitu ya. Ada pekerja keras ya, pekerja keras orangnya, dia punya kemapanan secara finansial ya guys ya. Dia punya kemandirian dalam hal keuangannya dia, karirnya dia cukup maju gitu ya, cukup baik gitu ya. Bisalah memenuhi kebutuhannya dia gitu ya, memenuhi kebutuhan keluarga dia bisa. Bahkan untuk memenuhi semua hobi-hobinya juga dia bisa. Cuman dia memang tipikal orang yang kalau udah kerja, udah berkegiatan, ya sudah gitu ya, menyendiri lagi, nggak terlalu suka keramaian gitu ya teman-teman. Teman jadi cinta, mungkin diawali dengan pertemanan, hubungan kalian akhirnya ada cinta di situ. Ada bernyanyi, mungkin dia suka bernyanyi, suaranya bagus, atau mungkin dia bekerja di pekerjaan yang ada hubungannya dengan bernyanyi gitu ya, atau penyanyi gitu. Ada introvert, ada ekstrovert, dia tahu kapan waktunya dia bisa terbuka untuk masalah-masalahnya dia, untuk goals di dalam hidupnya dia tahu kapan dia harus diam, menyembunyikan masalah-masalahnya dia kapan tahu deh waktunya kapan dia harus terbuka, harus harus membaur dengan teman-temannya, keluarganya gitu ya. Dan kapan dia waktunya kalau lagi pengen diem ya diem banget gitu ya teman-teman. Ada apa ini? Oh, romantis ya, orangnya romantis. Ada true love, dia mungkin menganggap kamu cinta sejatinya dia gitu ya. Ada posesif, orangnya tegas, kacamata hitam, dia kadang-kadang suka pakai kacamata hitam di momen-momen tertentu. Ada dia datang keluar dari keluarga mampu ya. Ada dia rambut berwarna, suka mewarnai rambutnya, tadi sudah aku jelaskan ya. Ada kulitnya terang ya. Ini semua informasi tambahan tentang dia, kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya guys. Diambil yang cocoknya ya, dibuang yang negatifnya, dibuang gitu ya. Kalau memang nggak cocok sama sekali ya sudah, tinggalkan saja. Mungkin ini memang bukan energi kamu yang aku baca ya. Oke, kita cari tahu inisial panggilannya dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namanya dia ya teman-teman ya. Pilihan 1 yang sering memuji kamu, inisial namanya dia. Oh, oke. Di sini ada huruf V, I, Q, P, F. Apa nih? O ya, O, G, B, C, A, dan J ya teman-teman. Itu dia yang sering memuja-muji kamu tanpa kamu sadari atau kamu sadari. Bahkan mungkin dia pernah mengungkapkan di depan kamu ya. Tinggal sesuaikan saja dengan jalan ceritamu sendiri. Oke teman-teman, semoga terhibur, semoga cocok. Bye bye. Hai, pilihan kedua yang memilih Queen of Wands. Kita mau cari tahu teman-teman, siapa sih yang sering memuja-muji dirimu ya, yang masih mengagumi kamu, baik kamu sadari maupun tidak sadari ya. Atau mungkin saja orang ini sudah sering memuji kamu di depan kamu ya, tinggal disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu sendiri nanti ya guys. Kalau memang dari awal sampai akhir tidak cocok untuk energi kamu, untuk keadaan kamu, untuk harapan kamu, ya jangan dipaksakan ya, ditinggalkan saja. Kalau memang kamu tidak merasakan kecocokan dan tidak merasakan kenyamanan sama sekali, mungkin aja ini temanya belum untuk kamu. Ini mungkin energi orang lain, teman-teman kita yang lain yang aku tarik, bukan energi kamu. Diambil yang cocoknya, diambil yang resonance-nya, diambil yang positifnya, didoakan hal-hal yang positifnya. Aku akan membacakan setiap tebaran kartunya nih apa adanya guys ya. Berdasarkan tebaran kartunya, informasi yang aku dapatkan dari tebaran kartu kamu juga intuisiku secara random nih ya. Kamu tinggal sesuaikan sajalah dengan keadaanmu sendiri, dengan situasimu sendiri, baik kamu divine feminine maupun divine masculine, baik kamu masih single atau kamu sudah berpasangan ya, bebas ya teman-teman ya. Tinggal sesuaikan sajalah dengan jalan ceritamu ya. Jangan terlalu diambil perasaan kalau memang nggak cocok ya teman-teman. Ini fun reading, jangan terlalu sinis kalau memang nggak cocok ya, tinggalkan saja ya. Oke, pilihan kedua kita mau cari tahu teman-teman, siapa sih yang masih sering memuja-muji dirimu, baik kamu sadari maupun tidak sadari. Oke, pilihan kedua, siapa sih yang sering memuji kamu? Di sini ada Knight of Cups, ada The Hangman, ada Death ya. Oke, pilihan kedua, siapa yang sering memuji-muji kamu? Ini memujinya di depan orang banyak. Orang banyak ini bisa saja teman-temannya dia, rekan-rekan kerjanya dia, orang tuanya dia, bebas ya teman-teman. Ini di depan orang banyak yang jelas ya. Oke.
Di sini ada The Chariot. Pilihan kedua. Oke, The Fool. Oke. Yang sering memuja-muji dirimu, pilihan kedua, baik kamu sadari atau tidak sadari, ya. Ada Knight of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini ada Scorpio kuat sekali, ada Cancer kuat sekali, ada Aries, ya teman-teman. Energi zodiaknya sih dia. Ya, belum tentu itu zodiaknya dia, tapi hanya energi ya yang ada di dalam diri orang ini, ya. Oke, teman-teman, aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya apa adanya berdasarkan informasi yang aku dapat apa adanya nih, guys. Karena aku lihat di sini beberapa dari dia yang masih sering memuja-muji kamu adalah mantan kamu. Seseorang yang pernah punya hubungan cinta sangat spesial di dalam kehidupan kamu. Aku tahu sebagian besar dari kamu tuh nggak suka ngomongin mantan, sukanya orang baru kak, gini gitu. Ya aku paham gitu ya. Bahkan aku mungkin juga nggak suka ngomongin mantan. Cuman apa boleh buat, guys, kalau memang kartunya berkata seperti itu. Karena yang masih sering memuja-muji kamu ini adalah mantanmu. Entah kamu pernah berumah tangga sama dia atau memang hanya sebatas pacaran, ya. Intinya dia pernah hubungannya dekat sekali dengan kamu, mungkin kamu pernah pendekatan, tapi hubungannya nggak berlanjut ke pacaran gitu ya. Ya hubungan kalian perpisahannya cukup menyakitkan sebenarnya karena banyak masalah di dalam hubungan itu, banyak ketidakcocokan dari death ya teman-teman, banyak ketidakcocokan, banyak yang berubah, banyak perubahan di dalam hubungan percintaan kalian terdahulu gitu ya. Mungkin dia yang berubah, mungkin kamu yang berubah gitu ya. Mungkin berubah menjadi realistis, menyadari bahwa hubungan ini toksik, menyadari bahwa hubungan ini adalah tidak baik gitu ya untuk masing-masing dari kamu. Kalau kita bicara mantan, tapi dia masih menganggap kamu spesial, guys. Dari Knight of Cups dan ada The Hangman, dia masih menganggap kamu sangat spesial. Mungkin dia sudah punya pasangan saat ini ya, karena aku merasakan energinya orang ini sudah punya pasangan. Entah dia sudah menikah maupun belum ya, intinya dia sudah punya pasangan. Makanya dia di sini ada The Hangman. Makanya dia kayaknya kamu nggak menyadari kalau orang ini masih menganggap kamu spesial ya. Gini teman-teman, kalau dia masih memuja-muji diri kita, ya, otomatis dia masih merasa kita spesial toh. Kalau misalnya dia tidak merasakan apapun tentang kita, kalau kita bicara mantan ya udah cuek-cuek aja gitu ya. Ya mungkin dia tidak merasakan apapun sama sekali, bahkan kenangan-kenangan bersama kita itu sudah tidak ada untuk dia, ya kan? Itu logikanya seperti itu sih pada umumnya gitu ya. Cuman pada kenyataannya kalau dia masih menceritakan diri kita kepada orang lain, bahkan memuji gitu ya, memuji-muji kita, ya dia pasti masih merasakan bahwa kita adalah masih spesial di dalam hatinya, ya kan? Nah itu yang dirasakan oleh mantanmu ya dari The Hangman. Tapi apakah, kalau kamu tanya apakah dia akan mengatakannya sama aku kak, enggak, dia nggak akan mengatakan apapun sama kamu karena dia masih menghargai kamu, mungkin menghargai pasangan kamu, mungkin juga dia menghargai pasangannya gitu ya. Intinya dia tidak akan mengungkapkan kekagumannya, dia tidak akan mengatakan bahwa kamu masih spesial di mata dia, tidak. Dia tapi masih memuji-muji kamu, mungkin di depan teman-temannya kamu, di depan teman-temannya dia, atau mungkin kalian masih punya circle pertemanan yang sama, atau mungkin dia memuji-muji kamu di depan orang tuanya. Kita tidak tahu ya teman-teman, pokoknya ini memuji kamu di depan orang banyak. Tapi kalau untuk memuji kamu secara langsung tidak akan dia lakukan ya, karena sebenarnya orang ini ya masih punya perasaan sayang sama kamu, kamu masih spesial, bahkan kamu mungkin dianggap sama dia ya secara diam-diam nih ya, kamu dianggap kamu lebih spesial dibandingkan pasangannya saat ini mungkin gitu ya. Tapi dia tidak akan mengatakan apa-apa sama kamu, dia cukup memendam di dalam hatinya dia ya teman-teman. Dari Knight of Cups ini pergerakannya sangat lambat ya teman-teman ya, bahkan dia tidak punya ekspektasi apapun untuk kembali di dalam kehidupan kamu. Dia hanya ingin memuji kamu ya, tanpa sepengetahuan kamu, tanpa dia mengatakan apa-apa sama kamu gitu ya teman-teman. Karena di sini aku lihat dari The Chariot, sebenarnya ya dia sudah punya pasangan sih ya, dia sudah punya pasangan, dia cukup enjoy dengan hubungan dia saat ini bersama pasangannya gitu ya. Tapi memang jauh-jauh di lubuk hatinya kamu masih spesial untuk dia. Entah apa yang spesial dari kamu, nggak tahu ya, itu kan penilaiannya dia gitu ya. Dari The Chariot waktu itu hubungan kalian ini sangat tidak klop, sangat tidak cocok karena banyak perbedaan ya, perbedaan pola pikir, perbedaan kepercayaan gitu ya, perbedaan usia juga ada gitu ya. Jadi kalian berdua sebenarnya, kamu dengan mantanmu ini tahu banget bahwa hubungan ini nih
nggak akan ada masa depannya, banyak sekali ketidakcocokannya gitu ya. Bahkan kedua keluarga masing-masing juga tahu kalian berdua ini nggak cocok gitu ya, makanya hubungan ini tidak berhasil gitu ya. Meskipun ini adalah mantan kamu yang kamu pernah menikah sama dia ya, ketidakcocokan itu semakin kamu rasakan di dalam hubungan pernikahan kalian ya teman-teman. Coba dilihat dengan situasi dan kondisi kamu sendiri aja ya. Orangnya sangat intuitif, orang yang masih memuji-muji kamu nih, sangat intuitif. Oke, aku lihat di sini ada secret admirer. Ya, dia mencintai kamu dalam diam, teman-teman. Ada Knight of Cups, ada The Hangman, ada The Fool. Orang ini secret admirer, dia mencintai kamu dalam diam. Dia sudah cukup lama ya terdiam, menyimpan perasaannya, dia sudah cukup lama. Dia mungkin di hadapan kamu terlihat cuek-cuek aja dari The Fool. Ya, teman-teman ya. Terlihat cuek-cuek aja di depan kamu. Orangnya berjiwa bebas, baik itu orang baru maupun maupun mantan ya, teman-teman ya. Baik ini orang baru maupun mantan kamu, ini orangnya berjiwa bebas ya. Dia nggak suka dikekang, dia tidak suka komitmen. Kalau dia merasa dia belum cocok banget sama seseorang gitu ya, dia nggak akan mau berkomitmen. Dia tidak suka dikekang dan dia tidak akan mengekang pasangannya ya. Dia tidak suka dikekang, dia pun tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Banyak temennya, orangnya humoris ya. Ini teman-teman ya yang sering memuja-muji kamu nih, ada dua energinya aku lihat. Dia yang mencintai kamu dalam diam, dan ini kita bicara mantan ya, otomatis dia juga dalam diam ya mengagumi kamu ya teman-teman. Orangnya humoris, banyak temennya, friendly banget, dia terbuka sama berteman dengan siapapun ya. Aku lihat kalau secara fashion ya, informasinya sedikit sih, cuman kalau aku lihat di sini secara intuisi dia suka fashion, tidak terlalu suka fashion maksudnya, tidak terlalu suka fashion. Dia orang yang penting nyaman gitu ya. Kan ada ya orang yang suka matching nih, dari atas ke bawah matching gitu ya, terlihat pengen ganteng banget, terlihat pengen cantik banget, terlihat keren banget. Tapi kalau dia enggak, dia tipikal orang yang cuek sama penampilannya. Yang penting bersih, yang penting harum gitu ya, yang penting cocok dan nyaman sama dia. Itu prinsipnya dia. Kalau misal kita bicara soal keuangan, soal karirnya dia dari Death, aku lihat dia pernah mengalami krisis ekonomi. Orang ini pernah mengalami krisis ekonomi teman-teman, tapi karena orangnya sangat percaya diri ya, orangnya tidak takut menanggung resiko apapun dalam karirnya dia, dalam kisah cintanya dia. Kalau dia suka, kalau dia mau, dia akan lakukan, dia akan kejar. Meskipun dia tahu, dia sadar apapun yang dia putuskan adalah punya resiko, tapi dia nggak takut dengan resiko itu. Dia merasa kalau gagal ya dicoba lagi, dalam hal apapun. Kalau kita bicara soal keuangan dan karirnya dia pernah merasakan karir yang cukup jatuh, tidak dihargai oleh banyak orang. Tapi saat ini pelan tapi pasti karirnya mulai membaik, perekonomian mulai membaik. Ya modalnya itu teman-teman, banyak teman, orangnya ceria, humoris banget gitu ya. Pekerja keras teman-teman, aku lihat di sini orangnya pekerja keras, sangat optimis sebenarnya gitu ya, percaya diri banget sih orangnya gitu ya teman-teman. Mungkin itu yang menjadi modal dia bangkit dari keterpurukannya dia, terpuruk dalam hal cinta, dari karirnya dia, keuangannya dia, kekecewaan dia terhadap teman-temannya atau keluarganya gitu ya. Ya tapi dia punya banyak hobi, dia punya banyak teman, makanya dia nggak mau dikekang. Pergaulannya dia pun tidak mau dikekang, karena dia tahu apa yang dia lakukan. Menurut dia seperti itu. Agak sulit sih untuk mengatur dia ya teman-teman ya, dari Death dan ada The Fool ya. Ini agak sulit untuk mengatur dia. Kalau udah maunya gitu ya teman-teman ya. Tapi ya itu ciri-ciri dia yang masih sering memuja-muji kamu. Ini secret admirer. Kalau kita bicara soal secret admirer atau dia yang mencintai kamu dalam diam, sepertinya dari The Hangman untuk saat ini sampai kartunya ini aku lihat ya teman-teman, dia tidak akan mengungkapkan apapun sama kamu. Menurut dia mengagumi kamu dari jauh, mengagumi kamu diam-diam, ini udah membuat dia bahagia sih. Tapi apakah dia akan mengungkapkan perasaannya sama kamu suatu saat nanti? Kayaknya iya. Kalau untuk kita bicara dia mencintai kamu dalam diam, dia seperti menunggu waktu yang tepat sih teman-teman ya. Dari The Hangman, orang ini suka bermeditasi, sifatnya dia perpaduan antara ekstrovert dan introvert ya. Dia tahu kapan menjadi orang yang sangat terbuka sama orang lain, berteman. Dia tahu kapan waktunya berkumpul sama keluarga, berteman, dan dia tahu kapannya waktu dia sendiri aja. Dia tahu ya, dia bisa membedakan lah. Dia sangat mengikuti intuisinya dia.
gitu ya. Kalau dia lagi pengen membaur, dia lagi pengen bersenang-senang gitu ya sama keluarganya, sama teman-temannya, itu yang akan dia lakukan. Jangan harap orang-orang di sekitarnya, keluarganya dia, pasangannya dia bisa mengekang kebebasannya dia saat dia pengen bersenang-senang gitu ya. Saat dia ingin melakukan aktivitasnya dia, hobi-hobinya dia. Tapi ketika dia pengen menyendiri, dia benar-benar akan tegas banget, aku pengen sendiri, jangan ganggu gitu. Dia bakalan tegas banget ya teman-teman. Ya antara ekstrovert dan introvert ya gitu ya. Dia benar-benar menjaga privasinya dia. Dia benar-benar menjaga semua masalah-masalah hidupnya dia. Dia akan terbuka dengan kebahagiaannya dia, dengan pencapaiannya dia. Cuman dia tidak akan terbuka untuk masalah-masalah kegagalan dia. Yang dia ingin tunjukkan sama orang lain itu ya hanya keberhasilannya dia, hanya kebahagiaannya dia yang dia alami gitu. Tapi kalau untuk kegagalan dia, kesedihan dia, no, dia nggak mau ya. Makanya aku bilang tadi, ada sisi introvertnya dia, ada sisi ekstrovertnya dia ya. Karena orang ini punya rasa harga diri yang cukup tinggi dari Death ya. Orang ini punya harga diri yang cukup tinggi guys. Jadi dia nggak mau tuh memperlihatkan hal-hal yang menyedihkan, mengecewakan, kegagalan. Dia nggak mau banget. Dia nggak mau terlihat gagal di depan orang gitu ya teman-teman ya. Ya kalau secara karir pelan tapi pasti dia mencapai kesuksesan karirnya dia dan keamanan finansial dia saat ini ya. Tapi itu melalui perjalanan cukup berat ya guys. Banyak tidak dihargai, banyak ditinggalkan, banyak, sampai akhirnya dia mencapai kesuksesan dia saat ini. Dari Death aku baru dapat informasi ya, sedikit dari dia ini sudah kehilangan orang tuanya untuk selamanya ya, orang-orang yang dia kasihi. Mungkin dia pernah ditinggalkan oleh anaknya, pernah ditinggalkan oleh orang tuanya, dia pernah ditinggalkan untuk selamanya oleh orang-orang yang dia kasihi ya. Atau mungkin dia pernah kehilangan pasangannya nih ya, untuk selamanya guys ya gitu. Oke, karena orang ini sangat simpel ya, karena orangnya ini sangat simpel, dia kayaknya baik feminin maupun maskulin, terutama feminin ya. Dia tidak suka memanjangkan rambutnya guys. Dia orang sangat simpel, bahkan dari fashionnya dia pengen yang simpel, yang nyaman aja deh gitu. Menurut dia seperti itu. Bahkan dari rambutnya aja dia nggak suka yang dipanjangin gitu. Sukanya yang rambut-rambut yang simpel. Kalaupun dia punya rambut panjang biasanya diikat gitu ya teman-teman. Dia nggak suka yang ribet-ribet kayaknya. Tapi kalau suka mewarnai rambut ya dia suka mewarnai rambutnya. Meskipun mungkin warna dasar rambutnya dia hitam atau coklat gitu ya teman-teman ya. Oke, aku lihat di sini beberapa dari dia yang masih suka memuja-muji kamu nih, meskipun dia cuek dengan fashionnya dia, dengan penampilannya dia gitu ya, tapi dia tidak cuek sama kesehatannya dia. Dia suka olahraga guys, terutama gym di sini, baik divine feminine maupun maskulin, baik laki-laki maupun perempuan. Dia cuek sama penampilannya dia, yang nyaman aja, maksudnya bukan cuek-cuek banget gitu ya. Dia orangnya bersih gitu ya, good looking teman-teman yang masih suka memuja-muji kamu nih. Tapi dia nggak cuek sama kesehatannya dia. Dia sangat menjaga kesehatannya dia, dari olahraga sampai nge-gym, terutama nge-gym aku lihat di sini ya teman-teman ya. Oke, kita cari tahu lagi tentang hubungan kamu dengan orang ini. Oke guys, hubungan kamu dengan orang ini. Oke, di sini ada separation ya. Tadi aku sudah jelaskan, banyak dari kamu nih yang masih memuja-muji kamu. Ya, mungkin berdasarkan kenangan dia sama kamu, mungkin ini adalah orang yang sudah berpisah sama kamu ya, dari separation ya. Di sini ada express your love. Oke, di sini ada express your love. Teman-teman, siapapun nanti yang akan mengungkapkan kekagumannya sama kamu, mengungkapkan rasa cintanya sama kamu, atau dia bahkan memuji kamu gitu ya, mau itu dia mantan kamu nanti suatu saat ngomong sama kamu, atau dia secret admirer-nya kamu, apapun itu, siapapun itu ya teman-teman, kalau kamu mau menerima cintanya dia, menerima kehadirannya dia di dalam kehidupan cinta kamu ya, kamu juga harus memperlihatkan perasaan itu sama dia. Express your love, perlihatkan perasaan kamu sama dia, bahwa kamu ya mau sama dia, bahwa kamu juga sayang sama dia, kamu peduli sama dia gitu ya teman-teman. Apapun yang kamu rasakan sama dia, terutama kalau itu dalam hal cinta, ya ungkapkan saja. Karena kayaknya aku merasakan ada beberapa energi di sini, dia akan mengungkapkan cintanya sama kamu, entah itu mantan kamu atau memang dia secret admirer-nya kamu. Khususnya kalau dia mencintai kamu dalam diam ya, dia ini seperti menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu guys gitu ya. Siapapun yang datang, dia akan mengungkapkan perasaannya sama kamu, terutama kalau dia mencintai kamu dalam diam ya, orang baru maksudnya gitu ya, orang yang belum pernah ada hubungan percintaan sama kamu. Bahkan sebagian kecil dari kamu, mantanmu ini akan mengungkapkan perasaannya lagi sama kamu gitu ya.
Masalah kamu menerima kehadiran dia atau tidak itu free will, balik lagi ke kehendak bebas kamu. Tapi kalau memang kamu mencintai dia, kamu mau dia ada di dalam kehidupan kamu, ya kamu perlihatkan kamu juga mau sama dia, kamu perlihatkan kalau kamu juga cinta sama dia, ya. Karena dia pun akan seperti itu, dia akan memperlihatkan perasaannya dia sama kamu, ya, untuk beberapa dari kamu nih, ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan kamu dengan orang ini? Di sini ada keep an open mind. Di sini ada keep an open mind. Oke, teman-teman, soulmate yang kamu harapkan itu sudah pasti masih akan ada banyak perbedaan untuk kamu, ya. Masih akan ada perbedaan untuk kamu, gitu ya. Kalau kamu menerima kehadiran dia atau tidak, kamu harus membuka pikiran kamu harus membuka hati kamu bahwa banyak sekali perbedaan yang akan terjadi di antara kamu sama orang ini, ya teman-teman, ya. Kalau memang kamu di situ ada rasa cinta, ada rasa sayang, peduli, ada komitmen di situ, ya kamu harus bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Terkadang kita punya kriteria sendiri dalam memilih pasangan hidup, gitu ya, dalam memilih pasangan kita. Tapi kadang-kadang kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, kan? Tapi kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Siapa tahu aja apa yang kita mau itu tidak sesuai dengan kehendak pencipta. Jadi kamu harus menerima semua perbedaan-perbedaan yang ada di antara kamu dengan si dia yang akan kamu terima di dalam kehidupan percintaan kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa mentoleransi semua perbedaan-perbedaan itu, ya kamu sudah dewasa, ya teman-teman. Kamu harus bijak dalam menentukan jalan hidupmu sendiri. Kamu harus tahu bagaimana mendengarkan intuisi kamu, ya teman-teman. Kalau memang kamu tidak bisa mentoleransi semua perbedaan-perbedaan itu, banyak ya perbedaan, ya. Mungkin perbedaan kultur, mungkin perbedaan sesimpel perbedaan warna kulit, atau memang secara fisik dia tidak masuk sama kriteria kamu. Banyak perbedaan itu, ya. Kalau kamu menurut kamu tidak bisa mentoleransi semua perbedaan itu, ya kamu tahu kamu harus melakukan apa. Ikuti saja kata hati kamu, ya teman-teman. Pay attention to the red flag. Nah, balik lagi ke intuisi. Coba deh dibuka hatinya, coba dibuka pikirannya, coba tenangkan dirimu, jangan kebawa emosi. Kalau memang dia bukan untuk kamu, siapapun nanti yang hadir, ya, entah itu mantan kamu, entah itu memang nanti orang baru, gitu ya. Karena beberapa dari kamu, mereka sedang menunggu waktu yang tepat, ya, untuk mengatakan perasaan yang sesungguhnya sama kamu, ya. Khususnya bagi kamu yang dia akan datang, ya, nanti suatu saat nanti, coba lihat tanda-tanda dari alam semesta. Ya, kalau memang mereka bukan untuk kamu, dia bukan untuk kamu, alam semesta akan memberikan tanda-tanda yang pasti, ya. Semesta akan memberikan tanda-tanda yang pasti untuk kamu. Apakah dia bukan untuk kamu, apakah dia untuk kamu, gitu ya teman-teman. Dengarkan intuisi kamu. Jangan terbuai dengan kata-kata cinta, jangan terlalu mengikuti emosi, ya. Tetap, ya, mencintai seseorang itu harus pakai logika, harus pakai jangan melulu pakai hati, tapi coba pakai logika. Coba lihat tanda-tanda dari alam semesta, ya. Dia akan mengingatkan kamu, dia akan memperingatkan kamu tentang seseorang yang memang tidak baik untuk kamu, siapapun nanti yang datang, teman-teman, ya. Oke, kita cari tahu informasi tambahan tentang dia yang masih yang sering memuja-muji dirimu di depan orang banyak, ya. Informasi tambahan tentang dia, apapun itu. Pilihan kedua, informasi tambahan tentang dia yang masih memuja-muji kamu. Oke, aku rapin dulu, ya. Oke, informasi tambahan tentang dia yang sering memuja-muji kamu di depan orang banyak, ya. Orang banyak ini bisa keluarganya, teman-teman kerjanya, siapapun itulah, ya teman-teman. Di sini ada secret admirer, ya. Tadi aku sudah sebutkan, teman-teman, sudah aku jelaskan sedikit di atas sana. Yang sering memuja-muji kamu adalah seseorang yang memang mencintai kamu dalam diam. Sudah cukup lama dia memperhatikan kamu, ya. Di sini ada posesif, mungkin dia sifatnya pada dasarnya posesif, terutama untuk orang-orang yang dia cintai, sama keluarganya, sama anak-anaknya, ya. Mungkin sama pasangannya, gitu ya. Keluarga mampu, dia mungkin datang dari keluarga yang mampu, dia high class, ya, itu gaya hidupnya dia, high class, ya, dia punya kemampuan finansial mungkin, gitu ya. Ada rapi, orang yang sangat rapi. Ada topi, dia di beberapa momen tertentu dia pakai topi. Ada introvert, ya, tadi sudah aku lihat orangnya, beberapa dari kamu nih orangnya cukup introvert, ya teman-teman, ya. Khususnya untuk hal-hal yang mengecewakan, kegagalan dia nggak mau tuh cerita sama orang lain. Kalau misal tentang keberhasilannya dia, kebahagiaannya dia bakalan terbuka sih, gitu ya. Ada olahraga, ya, dia suka olahraga. Tadi juga aku sudah sebutkan, teman-teman, terutama nge-gym, ya. Di sini ada energi zodiak Gemini.
teman jadi cinta. Mungkin kalian diawali dengan pertemanan, ini ada di lingkungan pertemanan kalian, pergaulan kalian, lingkungan kerja kalian, teman-teman, intinya di teman kamu nih. Ya, ada sering di sekitar kamu nih, khususnya bagi yang secret admirer ya. Ada humoris, orang yang sangat humoris dari The Fool tadi, makanya dia banyak sekali yang suka berteman sama dia, teman-teman ya. Bahkan lawan jenis juga banyak sekali yang suka sama orang ini, karena orang ini good looking dan memang pembawaannya ceria gitu ya, humoris. Ada aja yang dijadiin bahan lelucon gitu ya. Di sini ada rambutnya bergelombang ya. Ada beberapa dari kamu nih, dia rambutnya bergelombang nih yang sering memuji kamu. Di sini ada rambut hitam ya. Oke, kita cari tahu inisial panggilannya dia atau huruf-huruf ini ada di dalam panggilan, di dalam namanya dia. Inisial panggilannya dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namanya dia. Oke, pilihan kedua. Oke, teman-teman, di sini ada huruf J, U, U, K, D, D, X, I, V, H, M, X, P, dan J. X-nya ada 2 nih teman-teman ya. Kuat sekali, ini energi mantan ya, yang masih sering memuja-muji dirimu di depan orang banyak, mungkin di depan teman-temannya atau keluarganya. Ini adalah mantanmu ya, teman-teman. Oke, kalau tidak cocok sama sekali jangan dipaksakan, diambil yang positifnya, didoakan yang positifnya. Masalah kamu mau menerima kehadiran mereka atau tidak, ketika mereka siap mengungkapkan perasaannya sama kamu, teman-teman, itu balikan lagi ke kehendak bebas kalian ya. Oke, bye-bye.